Jaga sikap, jaga ucapan. Karena julukan membunuh tanpa menyentuh masih orang Jawa yang punya. Sudah tidak asing, istilah membunuh tanpa menyentuh memang sudah melekat di Pulau Jawa sejak dulu. Itu terbukti dengan adanya orang luar atau pribuminya sendiri yang sering berdatangan untuk mengobati penyakit di luar ilmu kedokteran atau sebatas persantetan dan pernak-pernik percimatan. Di Pulau Jawa sendiri, ada satu daerah di wilayah Sukabumi, Jawa Barat bernama Jampang. Daerah tersebut cukup terkenal di Sukabumi, bukan hanya karena keindahan wisatanya atau bahkan keramah tamahan pribuminya, melainkan dari image kemistisannya. Mereka menjulukinya sebagai Teluh Jampang. Meskipun pada faktanya, teluhnya orang Jampang bukanlah santet yang dikenal banyak orang pada umumnya, melainkan seni. Meski sama, namun ada beberapa detail yang berbeda. Seiring berjalannya waktu, seni sudah jarang terdengar meski penggunaannya masih banyak. Bahkan Teluh Jampang kini berubah menjadi nama sebuah komunitas perjampangan yang kepanjangan dari Tetekon Luhur. Bahkan kaosnya pun sudah beredar di Sukabumi maupun di luar Sukabumi. Terlepas ada atau tidaknya, pengguna ilmu hitam memanglah ada. Hal tersebut karena beberapa fakta yang terjadi di daerah tempat tinggal saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Erwin Story. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, itulah tadi paparan sedikit tentang cerita yang akan aku bacakan. Nanti seperti biasa link sumber aku taruh di kolom deskripsi jika kalian ingin membacanya sendiri. Yuk, gak usah lama-lama lagi. Cari posisi yang nyaman, rebahkan badan, selamat mendengarkan. Assalamualaikum teh, ucap seorang gadis kecil berhijab merah muda di ambang pintu kamar Khotijah, salah satu nama kamar dari 5 kamar di Pondok Santri Putri. Mata bulatnya melirik kanan kiri seperti mencari seseorang. Waalaikumsalam, Neng Isah. Ada apa tuh? Nyari siapa? Tanya teteh santri bergantian. Saat ini mereka sedang free time karena hari Jumat. Ada Teh Alifah. Ada kakaknya. Katanya mau jemput pulang. Ucapannya lagi yang dipanggil Ening itu. Loh kenapa? Baru aja Alifah bertanya. Kakak yang sebetulnya kakak sepupunya datang di balik pintu, lalu menghampiri dan mengelus rambut Surey di balik hijab adik sepupunya itu dengan lembut. Gih, cepet berbenah, kita pulang. Ucapnya singkat, namun mengisyaratkan sebuah arti yang entah apa itu. Ada apa teh? Kok nyuruh pulang? Padahal Alifah baru aja bulan lalu pulang. Meski heran, Alifah tetap bergegas membuka lemari baju untuk mengambil beberapa helai baju, kitab, dan buku-buku yang mungkin akan diperlukan. Santi, kakak sepupunya itu, membantu memasukkan barang-barang Alifah ke tas punggung berwarna ungu abu dengan hiasan motif bunga di depannya. Teteh gak mungkin tiba-tiba jemput kalau gak ada hal penting, dek. Mendengar hal itu, Alifah mengangguk tanpa banyak tanya lagi. Semua sudah siap. Ia pun berpamitan dengan teman-temannya lalu bergegas ke rumah Pak Kiai dan Ibu Nyai untuk salaman. Semoga Allah memberi kita semua kemudahan. Doa Bu Nyai ketika Alifah mencium telapak punggung tangannya. Amin, terima kasih Bu. Di sebuah rumah panggung khas Sunda, seorang lelaki dengan berpakaian kaos partai dengan setelan celana hitam standar. Ia nampak bergerutu kesal dengan orang yang saat ini jadi lawan bicaranya. Dilihat dari cara ia berbicara sambil selonjoran kaki, sepertinya mereka cukup akrab. Masih ada jalan lain. Kamu tenang saja. Lama-lama kita nunggu, taunya gak berhasil. Kalau tahu gini mah, kenapa gak akhiri aja langsung?
Kamu pikir segampang itu? Hah? Orang-orang pasti pada curiga. Kamu juga tahu sendiri si kampret itu. Dia pasti akan jadi penghalang. Si laki-laki yang berselonjoran itu kini mengubah posisinya duduk bersila. Lalu sebuah senyum tersinggung dari bibirnya. Ia mendekat lalu membisikkan sesuatu. Pria yang mendengar bisikan itu lalu tertawa. Entah apa yang sedang mereka rencanakan. Ayah? Alifah menerobos kerumunan orang di rumahnya. Seusai ia mendengar kabar dari seorang tetangga yang baru saja keluar habis menjenguk ayahnya. Ayah? Panggil Alifah lirih tak kalah melihat kondisi ayahnya. Pak Firman. Ayah Alifah terbaring lemas di tengah rumah dengan kasur busa sebagai alasnya. Di tangan kirinya terpasang jarum infus. Yang Alifah tahu itu rasanya sakit. Diraihnya tangan sang ayah. Ingin rasanya ia memeluknya lalu menangis jadi-jadinya. Namun seakan ada dinding penghalang. Alifah hanya dapat menggenggam tangan kekar yang kini berubah keriput karena efek dari penyakit. Ayah? Panggilnya lagi. Sang ayah yang tadinya terpejam kini membuka matanya perlahan. Kamu udah pulang, Fa? Ucapnya pelan. Alifah mengangguk, lalu mencium telapak tangan ayahnya. Ayah kenapa? Ya gini, seperti yang kamu lihat. Jawabnya sambil sedikit tersenyum, namun matanya semu. Sejak kapan ayah sakit, Bu? Kenapa nggak kasih tahu? Alifah berbalik memandangi sang ibu yang tengah mengelus rambut si bungsu di pangkuannya. Baru seminggu. Ibu nggak ngasih tahu kamu karena awalnya biasa aja, Teh. Tapi 3 hari yang lalu bapak kamu tiba-tiba muntah. Terus sampai sekarang kondisinya kian memburuk. Jawabnya lirih. Udah berobat kah, Bu? Sakit apa katanya? Tanyanya lagi, membuat sang ibu memandang wajah putri pertamanya sekilas. Kamu ke kamar dulu, Ki. Bersihin baju kamu. Nanti ibu titip si adik. Titah ibunya. Alifah langsung bergegas ke kamar tanpa banyak tanya. Terlebih ada beberapa tamu yang datang. Malam harinya di rumah Alifah diadakan pengajian kecil-kecilan atas saran Ustadz Hasan. Kerabat jauh dari Pak Firman tapi sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Awalnya hanya mengundang kerabat dan saudara saja. Namun siapa sangka warga dari kampung sebelah pun ikut menghadiri. Bu Dania sebagai istri dari Pak Firman cukup terharu. Ini semua karena kebaikan yang selalu suaminya lakukan pada orang-orang. Lantunan ayat suci Al-Quran menggema di rumah sederhana milik Pak Firman itu. Semua warga antusias membantu dalam segala hal. Tak selang beberapa lama, pengajian pun selesai digelar. Di dapur Alifah membantu ibunya membersihkan perabotan. Sementara si bungsu sudah tidur di kamar karena capek seharian aktif bermain. Ada beberapa kue ringan dan makanan lainnya yang tersisa. Itu semua bantuan dari beberapa warga. Ibu, sebenarnya ayah sakit apa? Tanya Alifah kembali, berharap ibunya kali ini menjawab. Paru-paru. Dokter bilang sih gitu. Kok ibu jawabnya gak yakin gitu? Tatap Alifah yang merasa ibunya itu menyembunyikan sesuatu. Entahlah, ibu ngerasa tiba-tiba aja gitu. Ayahmu tidak pernah merokok. Dan jika harus sakit parah kayak gini, biasanya ada gejala-gejala tertentu. Suasana di dapur pun hening. Hanya terdengar geletakan dari perabotan dan nyanyian jangkrik dari luar. Bletak. Tiba-tiba ada suatu hantaman keras di atas genteng hingga 3 kali. Alifah dan Ibu Dania menghentikan aktivitasnya seketika. Duk, duk, srek. Suara seperti kedoran pintu di dapur lalu cakaran. Kita ke ruangan tengah yuk. Bu Dania menarik lengan Alifah tergesa-gesa.
Sesampainya, mereka dikagetkan dengan kondisi Pak Firman yang tiba-tiba sekujur badannya bergetar dan keringat yang membanjiri tubuhnya. "Telepon Ustadz Hasan, cepat!" perintah ibunya dengan wajah sedikit tegang. Alifah segera menelpon Ustadz Hasan, sedangkan ibunya menggendong si bungsu yang tengah tidur. Tak selang beberapa lama, Ustadz Hasan datang bersama dua temannya. Kebetulan beliau ternyata memang sudah dalam perjalanan menuju rumah Pak Firman. Astagfirullah. Ustadz Hasan memegangi tangan serta kaki Pak Firman, lalu meminta segelas air putih. Bunda Nia pun segera bergegas menyiapkannya. Lalu ia memberikan air putih itu kepada salah satu temannya. "Punten," katanya menyodorkan gelas itu agar diminum oleh Pak Firman, lalu menuangkan sedikit air ke telapak tangan untuk diusapkan ke tangan dan kakinya Pak Firman. Atas izin Allah, kini badan Pak Firman berhenti bergetar. Napasnya pun terdengar lembut dan teratur. Bu, panggilnya. Bunda Nia langsung menghampiri suaminya itu. Alhamdulillah, sepertinya setelah pengajian tadi dia ngirim lagi deh teh, ucap Ustadz Hasan. Alifah dari tadi duduk di belakang ibunya hanya diam menyimak, hingga suara ketukan terdengar di depan pintu rumahnya. Ternyata Teh Santi, adiknya, ibu dan ayahnya. Mereka emang sudah bilang mau menginap, tapi pulang dulu untuk berbenah. Tak lama kemudian mereka lalu ikut nimbrung. Besok kita adakan pengajian lagi. Insya Allah, Allah membuka jalannya. Mereka juga akan ikut. Kedua teman Pak Ustadz, mereka cukup paham dengan yang beginian. Begitu juga dengan anak-anak santri. Akan saya ajak sini. Tungkas Ustadz yang membuat Alifah semakin paham dengan kondisi ayahnya. Tapi Ujang adalah panggilan di Sunda untuk adik laki-laki yang usianya di bawah kita. Teteh gak punya uangnya tuh. Ini oge sebagian dikasih sama pipinya si Nyai. Yang dimaksud adalah adik bungsu Pak Firman. Teh, insya Allah, kalau kita niatnya lillahi ta'ala, semuanya lancar. Orang-orang pun gak akan menuntut lebih jika memang mereka niatnya membantu. Untuk teman saya ini insya Allah ada sedikit rezeki. Masya Allah, hatur nuhun pisan atuh. Teteh banyak repotin kamu. Ibu sebenarnya apa? Tanya Alifah menautkan kedua alisnya. Ustadz Hasan dan kedua temannya baru saja pulang beberapa menit yang lalu. Bunda Nia memeluk putrinya itu. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Hanya itu jawabannya yang membuat hati Alifah tiba-tiba sesak dan terisak di pelukan ibunya. Siapa pelakunya, Bu? Tanya Alifah terjeda-jeda. Dia orang dekat. Tadi juga ikut pengajian. Jawab Bu Meli, ibunya Teh Siska terus terang. Alifah melepas pelukannya, lalu memandang pipinya meminta kejelasan. Dengar Nyi, bapakmu itu bukan sakit biasa. Dia kena sini. Ada yang iri karena bapak kamu sudah lama jadi kuwu. Dia pengen gantiin posisi bapakmu. Bimeli menghentikan ceritanya, menarik nafas dalam-dalam seakan cerita itu terlalu berat untuk disampaikan. Terlebih kini Alifah sudah siap dengan segumpal air matanya. Bukan hanya itu, dia juga marah karena sapi bapakmu sempat makan sayurannya. Nggak seberapa sih. Bahkan Afirman sudah meminta maaf. Tapi sepertinya dia nggak terima. Pungkasnya lagi. Siapa orangnya, Bi? Tangan Alifah terkepal menahan gejolak marah serta sedihnya. Kiai Judin, ucapnya singkat. Duar. Seperti disambar kilat. Mata Alifah membulat tak percaya. Kiai yang suka ia segani sewaktu kecil ternyata... mustahil. Gak mungkin, Bi. Alifah nampak tak percaya. Kamu gak percaya? Kamu kira banyaknya kasus mati mengenaskan karena ulah siapa?
tuturnya yang mendapat pelototan dari Bu Dania. Masih ingat dulu Bibi sempat nginap di Bojong Haur selama 2 bulan? Tanyanya kemudian. Alifah mengangguk. Besok Bibi akan bercerita. Sekarang ayo kita tidur. Malam ini malam yang cukup panjang bagi keluarga Pak Firman. Sepanjang malam, Pak Firman minta dipijitin kakinya karena merasa pegal. Mereka saling bergantian bangun untuk memijatnya sambil terus membaca istighfar. Terlebih, si bungsu terus mengigau sambil menangis. Jangan masuk. Om jelek, teriak dan rengeknya sambil memeluk Bu Dania. 04.37 dini hari, azan subuh berkumandang. Semua umat manusia diserukan untuk bangun dan ibadah untuk mengingat keagungan zat penguasa alam. Pak Firman sudah bangun. Ia membangunkan istri serta yang lainnya dengan cara menggapai dinding tembok. Loh Pak, kok bangun? Kaki Bapak gak kenapa-napa? Tanya Bu Dania yang langsung memapah suaminya. Pak Firman terlihat sedikit pulih meski wajahnya masih pucat. Mereka pun sholat subuh bergantian. Sedangkan Pak Firman sholat sambil baringan. Ia belum kuat berdiri lama-lama. Seusai sholat, Alifah ngaji surah Yasin seperti yang dipinta ibunya. Waktu berjalan cepat. Dari beres-beres hingga masak, kini jam menunjukkan pukul 9.25. Pak Firman pun sudah sarapan. Bi, panggil Alifah. Bi Meli yang sedang sisir rambut di kamar Alifah pun menengok. Bibi, jadi apa yang terjadi? Apa yang selama ini tidak aku ketahui? Alifah menagih janji bibinya tadi malam. Begini, Bi Meli mulai bercerita. Bi Astrid, anaknya Kiai Judin memesan minyak 5 liter yang eceran setengah. Dia ingin beli harga murah. Berhubung minyak sedang langka, Bi Meli hanya memberinya 3 liter saja. Dan kata Bi Astrid, harganya itu kemahalan. Padahal sudah Bi Meli kurangin. Keesokan harinya datanglah ibu-ibu lain. Ia juga ingin beli minyak, kali ini 15 liter. Bi Meli memberikannya karena dia sebetulnya sudah pesan di hari-hari sebelumnya. Bi Astrid yang melihat itu langsung menghampiri sambil menyindir Bi Meli. Eleh, katanya minyak langka. Itu masih banyak. Katanya sambil memilih beberapa jajanan lalu pergi begitu saja. Ini bayarnya besok aja ya, nunggu suami pulang. Keesokan harinya Bi Astrid datang lagi untuk bayar hutang. Lalu pamit pulang. Di saat bersih-bersih warung, Bi Meli menemukan buntelan nasi putih yang dibungkus plastik merah terselip di bawah kaki stainless. Mengingat yang terakhir datang Bi Astrid, Bi Meli langsung membuangnya ke pembakaran sampah. Selang beberapa lama, Bi Astrid sakit parah. Ia bahkan sempat muntah-muntah darah. Begitupun Teh Siska. Tubuhnya tiba-tiba pucat biru. Atas bantuan dari kenalan suami Bi Meli, mereka pun sembuh dengan diminta mengungsi beberapa bulan ke tempat yang lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Ya Allah, ngeri kali. Tapi Bibi tahu dari mana kalau itu sini dari Kiai Judin? Tanya Alifah masih tak menduga. Bibi sempat diruqyah dan jinnya ngaku kalau dia kirimannya. Na'udzubillah. Alifah terus mengucap istighfar berkali-kali. Bi, apa jangan-jangan ibunya Mira matinya ada kaitannya dengan Kiai? Alifah sedikit ragu-ragu mengatakan namanya, takut yang punya empu mendengarnya. Soalnya matinya juga tidak wajar. Dengar-dengar 3 hari sebelum meninggal, mulutnya menganga terus gak bisa menelan apa-apa. Air pun gak bisa masuk. Iya kan Bi? Lanjut Alifah. Ia pernah mendengar ceritanya dari emak-emak yang sedang kulit tandur di ladangnya. Iya, intinya siapapun yang bermasalah sama keluarganya pasti kena imbasnya. Kamu harus hati-hati dalam berbicara maupun bertindak. Bi Meli memperingati dengan jari telunjuknya. Alifah pun mengangguk paham. Sesuai rencana, malam ini pengajian pun digelar.
Kali ini yang ikut tak kalah ramai. Namun kali ini Kiai Judin tak kelihatan batang hidungnya. Apa ia sedang merencanakan sesuatu? Pengajian pun dimulai, dipimpin oleh Ustadz Hasan. Selang beberapa jam, pengajian pun usai. Ustadz Hasan meminta Alifah membawa adiknya ke kamar, ditemani Siska dan Halwa. Kata bibinya, Pak Firman akan dibersihkan, mungkin semacam ruqyah. Di balik ruang kamar, terdengar Pak Firman sedang meringis kesakitan. Mang Komar, suaminya Bimeli, sesekali menenangkannya. Sedangkan Bu Dania terdengar terisak sambil berkali-kali mengucap istighfar. Suara geraman cukup jelas terdengar di telinga Alifah. Bukan dari luar, melainkan di belakang. Itu Siska. Ia melotot ke arah Alifah seakan-akan siap melahapnya mentah-mentah. Alifah cepat-cepat keluar menggendong adiknya serta menarik lengan Halwa. Beruntung pintu kamar tidak dikunci. Namun belum juga kagetnya hilang, ia ditambah kagetkan dengan keadaan ayahnya. Darah terciprat di mana-mana. Apa mungkin senenya separah itu? Tanpa Alifah sadar, adiknya hampir jatuh dari pangkuannya. Beruntung Bimeli sigap. "Kamu siapa suruh kesini, Alifah?" Dahi Bimeli berkerut karena Alifah tidak mematuhi perkataannya. Teh Siska. Dia kesurupan," ucap Alifah tersengal-sengal. "Siska." Bimeli langsung lari didampingi Ustadz Malik, temannya Ustadz Hasan. "Wah!" Siska mulai berteriak tidak karuan. Ia menarik rambutnya hingga rontok sebagian. Bimeli menutup mulutnya. Ia menjerit melihat kondisi putri sulungnya itu. Baru saja ia akan menghampirinya, namun langsung disikat Ustadz Malik. Dengan sigap Ustadz Malik memegang kedua lengan Siska dengan kain hijab sebagai perantara, lalu meminta Bimeli mengambil alih. Sedangkan Ustadz Malik memegang kepalanya sambil membacakan doa. Siska mulai menggerang. Bimeli dengan sekuat tenaga terus memegangi tangannya sambil menangis. Tai kalian. Kalian mengganggu saya. Pergi kalian. Kamu yang pergi. Jin kafir. Mereka nggak salah. Ustadz Malik lanjut membacakan doa. Dalam sekejap Siska terjungkal. Ia tak sadarkan diri. Bimeli langsung memeluknya dan beberapa kali mencium keningnya. "Dek, tolong ambilkan air," perintahnya pada Salwa, yang langsung menuangkan air yang memang sudah tersedia di kamar Alifah. "Ini, kalau sudah sadar, tolong diminumkan pada Teh Siska," ucap Ustadz Malik setelah membacakan doa dan mencipratkan sebagian air ke wajah dan kepala Siska. Alifah dan Halwa diminta baca surat Yasin selama Siska belum sadarkan diri. Begitu pula dengan Bimeli yang tak henti mengelus dahi anaknya itu. Sedangkan Ustadz Malik kembali membantu Ustadz Hasan. Selama proses menyembuhkan Pak Firman, Alifah memang dilarang untuk melihatnya. Takutnya ia akan terbayang-bayang. Terlebih si bungsu masih kecil. Jaga-jaga kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jam sudah menunjukkan pukul 23.45. Belum ada tanda-tanda dari Ibu Alifah maupun Ustadz Hasan. Sedangkan Siska sudah sadarkan diri dari tadi. Bahkan ia ikut mengaji. Beberapa menit kemudian Bu Dania datang. Ia memeluk Alifah seraya berkata, "Alhamdulillah. Gih, temui ayah. Ayah sudah sembuh, Bu?" tanya Alifah yang langsung diangguki ibunya. Alifah langsung lari, sedangkan si bungsu sudah diambil alih oleh Ibu Dania. Terlihat Pak Firman yang sedang mengatur nafas di atas kasur. Darah yang bercipratan tadi sudah tidak ada. Sepertinya Bu Dania sudah membersihkannya sebelum memberitahu Alifah. "Sini, Fah, sini," lirih Pak Firman. Alifah langsung memeluknya lalu menumpahkan cairan hangat yang sedari tadi dibendungnya. "Alhamdulillah, Allah masih memberi ayah kesempatan. Ini teguran, Fah. Kita harus berbanyak mengingat Allah agar kejadian ini tak terulang,"
Tutur ayahnya kembali. Alifah melepas pelukannya. Bola matanya memperhatikan tubuh Pak Firman dan sekelilingnya. Apa ini mimpi? Mengapa ini terasa begitu saja? Ayah sudah gak kerasa apa-apa? Tanya Alifah memastikan. Cuman sedikit sakit bagian dada, Fah. Mungkin bekas tadi. Apa ini tanda ayah sudah gak akan sakit lagi? Nada bicara Alifah sedikit merendah. Ia khawatir jika Sene itu kembali menyerang. Ayah kurang tahu, Fah. Pak Firman menghela nafas berat, ia pun sedikit mengkhawatirkan hal itu. Kita banyak-banyak istighfar. Alifah juga. Jangan lupa selalu mengaji Al-Quran ya. Biar jin itu tidak bisa kembali lagi ke sini. Ujar Ustadz Hasan yang diangguki kedua temannya. Insya Allah Ustadz. Insya Allah. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Oke, semoga ada hikmah yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf sebesar-besarnya karena beberapa hari ini aku tidak upload video. Karena jujur beberapa hari ini aku sakit batuk terus. Jadi tiap mau rekaman itu batuk, tiap mau rekaman batuk. Entahlah. Dan alhamdulillah hari ini udah mulai agak mendingan. Saya Erwin, sampai ketemu di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih.